Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Singkat, ruang untuk ceritamu. Bersama saya Anissa. Hari ini kita akan membahas tema mengenai lahir di dunia aktivis, berlabuh di dunia digital CEO. Bersama narasumber kita yang sudah hadir di tempat ini, seorang aktivis yang berasal dari sebuah kampus yang ada di Gorontalo. Beliau adalah Bang Mais Nurdin. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai latar belakang Abang yang merupakan seorang aktivis, kemudian semakin kesini justru malah berkembang di dunia digital yang sebenarnya jarang banyak aktivis yang kemudian berakhir di dunia digital. Nah, untuk Abang Mais sendiri, bagaimana sih awal mulanya kiprah mulai dari Abang aktivis memulai karir di kampus itu sendiri? Sebenarnya kalau untuk ukuran menjadi aktivis itu saya juga bingung. Karena ada yang mengatakan aktivis itu ketika dia yang akan memperjuangkan kepentingan rakyat, atau dia yang tidak pernah mementingkan kepentingan rakyat tapi lewat perjuangan-perjuangan tertentu, misalnya lewat tulisan. Karena menurut saya digital marketing atau digital SEO itu bisa dikolaborasikan dengan dunia aktivis. Contoh kecil, ada sebuah kata yang sempat saya gunakan, yaitu menulis adalah bagian dari perlawanan. Nah, mengapa ini saya kolaborasikan? Karena bagi saya menulis juga perlawanan yang tidak bisa terkungkung oleh wilayah teritorial tertentu, seperti itu. Untuk terjun ke dunia digital sendiri, apakah Abang ada mentor atau belajar dari mana? Kalau untuk mentor itu sebenarnya awalnya itu saya bukan otodidak juga sih, karena otodidak itu bahwasanya kita tidak pernah menggunakan referensi lain. Namun saya juga belajar sendiri, tapi saya menggunakan referensi dari YouTube, kemudian dari internet. Semua itu berasal, saya itu memanfaatkan dunia dalam genggaman. Karena pada dasarnya walaupun saya ada di Indonesia, walaupun saya ada di Provinsi Gorontalo, tapi apapun yang ingin saya akses, termasuk baik itu info-info yang berada di luar negeri, semua ada di sini. Makanya saya memanfaatkan ini untuk menjadi guru terhebat saya yang akan memandu saya kira-kira kalau saya ingin bergerak di sini, kira-kira apa yang saya akan lakukan, seperti itu. Jadi handphone sangat-sangat membantu bagi perkembangan karir Abang di dunia digital itu sendiri. Nah, untuk faktor utama atau hal yang paling mendorong keinginan Abang untuk kemudian belajar mengenai digital itu apa? Waktu di SMA, karena kita masih menggunakan HP serba terbatas, sehingga saya tidak mau data-data saya itu hilang. Makanya pada saat saya sempat membuat blogspot, tujuannya bukan untuk memuat tulisan, tapi untuk menyimpan data-data yang saya anggap penting dan saya tidak mau hilang. Maka saya simpan dalam dunia digital, khususnya dalam dunia blogspot, agar ketika suatu saat saya butuh itu, akan saya tinggal akses lagi, tinggal klik lagi, dan datanya semua ada, seperti itu. Nah, untuk website sendiri, bicara tentang website, sudah berapa banyak website yang Abang miliki sejauh ini? Kalau untuk website, alhamdulillah yang saya kelola, yang masih saya hitung sekitaran 100 lebih website. Karena di dalam dunia blogging, dia sebenarnya ada PBN atau Private Blogger Network, kemudian ada money site, kemudian ada blog-blog pribadi, atau ada juga portal berita. Nah, kalau untuk portal berita yang saya kelola mungkin baru sekitaran ada media nasional yang saya tidak akan bisa sebut karena jangan sampai dianggap promosi. Kemudian kalau untuk money site itu yang saya kelola itu sekitaran 5 website. Kalau untuk PBN atau Private Blogger Network itu sekitaran 120-an website. Dengan website yang sebanyak itu, kira-kira seberapa membantu penghasilan yang dihasilkan dari dunia digital yang selama ini Abang kelola? Sebenarnya kalau untuk membantu, sangat membantu, tapi tidak semua website itu bisa menghasilkan uang. Karena dia sistem kerjanya itu saling mendukung. Seperti Raja itu dia didukung oleh pasukan-pasukan terbawahnya. Begitu juga di dalam dunia blogging. Misalnya kalau seperti money site saya itu di bagian teratas. Sementara PBN atau Private Blogger Network atau website lainnya itu berada di bagian bawah untuk mendukung website utama saya agar dia muncul ke permukaan. Ketika kalau website saya muncul ke permukaan atau bisa dikatakan viral atau banyak visitor, maka secara otomatis penghasilan saya juga akan naik, seperti itu. Oke, nah saya mendengar bahwa kemarin ketika wisuda, hal yang utama yang paling membantu Abang menyelamatkan diri dari dunia pendidikan adalah penghasilan dari dunia digital. Itu awal ceritanya sehingga AdSense kemudian bisa membantu wisuda Abang itu seperti apa? Iya. Jadi ini sebenarnya yang sangat menarik, karena saya sempat membuat tulisan, Mais Nurdin wisuda dari hasil Google AdSense, kok bisa? Karena kebanyakan orang yang berada di luar sana katanya kalau membuat tulisan di dalam dunia internet atau dalam dunia digital itu katanya cuma buang-buang waktu, atau
bahkan juga cuman ya untuk mencari popularitas saja. Namun kalau bagi saya satu konten itu bagi saya bisa menghasilkan puluhan juta. Itu kalau bagi saya. Karena kenapa? Ketika satu konten kita buat kemudian itu menjadi viral, maka dia maka dia itu akan menjadi penopang utama dalam website kita untuk menghasilkan uang. Dari penghasilan digital itu sendiri, penghasilan terbesar yang pernah Abang peroleh dari dunia digital itu berapa kira-kira? Kalau penghasilan terbesar itu di bulan kemarin, tapi ini juga agak lucu. Karena bulan kemarin saya itu sempat cair 32 juta di dalam sebulan. Sehingga pas kakak saya tahu itu, saya itu cuma di kampus, pas wisuda saya itu pengangguran. Kemudian cuman di kos, cuman tidur, cuman buka laptop, kemudian tidur lagi atau makan. Nah, sehingga pas saya screenshot hasil penghasilan, kakak saya itu sempat curiga. Mais, ngana bukan jualan narkoboy? Saya bilang, tidak kak, baru saya jelaskan, saya membuat website, kemudian saya juga ada jasa, dan saya bekerja sama dengan Google AdSense, karena mungkin kemarin yang sempat viral itu ada yang sempat ditangkap terkait judi itu, bisa dikatakan judi, sehingga dia katakan, Mais bukan yang seperti yang saya tangkap itu. Saya bilang tidak, ini perusahaan dari Google AdSense, dari perusahaan terbesar di dunia. Tapi tiba-tiba saya screenshot penghasilan di tanggal 22 itu sekitar di angka 32 jutaan. Sementara saya cuma tidur-tidur di rumah. Sehingga orang lain itu ya bisa dikatakan dia dapat uang dari mana. Padahal semua itu berasal dari konten-konten yang saya buat, baik itu konten dalam bahasa Indonesia, Inggris, kemudian bahasa Jerman dan lain-lain. Ternyata sangat besar penghasilan yang bisa dihasilkan dari dunia digital itu sendiri, teman-teman. Nah, untuk Abang melihat kesuksesan Abang selama berkecimpung di dunia digital, apakah ada keinginan sebagai Abang seorang aktivis untuk membelajarkan anak-anak yang ada di sekitar Abang lah, atau tidak usah jauh-jauh keluarga Abang untuk bahwa ayo kita berkecimpung di dunia digital ini ada uangnya loh. Kalau untuk tujuan mengajarkan, sekarang saya kurang lebih murid saya itu di dalam dunia blogging itu kurang lebih 20-an yang tersebar di beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Kalau untuk adik-adik saya atau teman-teman terdekat saya, mungkin Bang Risman juga sudah tahu bahwasanya ada beberapa orang yang sudah saya bukan angkat juga, yang saya sudah ajak untuk belajar bersama-sama agar mengimbangkan ini. Saya tidak sampaikan ke mereka bahwa ini bisa menghasilkan uang, karena kalau kita memulai sebuah usaha tapi iming-iming kita itu uang, ketika kita gagal maka kita akan down. Tapi kalau tujuan kita untuk misalnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa atau untuk mensalurkan hobi, maka walaupun kita sementara dalam posisi terpuruk, kita tetap akan melanjutkan itu, kita akan tetap menyukai atau mencintai itu, seperti itu. Tapi kalau kita sudah sampaikan dari awal, kalau kawan-kawan bermain website akan bisa menghasilkan uang, ketika mereka gagal, maka mereka akan berhenti dari dunia itu. Makanya saya tidak pernah mengatakan kepada mereka bahwasannya bermain website itu bisa menghasilkan uang. Tapi yang saya katakan kepada mereka, perjuangan tidak akan mengkhianati hasil, seperti itu. Melihat perkembangan bisnis dan relasi Abang sejauh ini, nampaknya ya berjalan mulus-mulus saja. Nah, bagaimana kira-kira dengan hubungan percintaan itu sendiri? Mungkin kita akan masuk lebih dalam lagi. Bagaimana kira-kira untuk Abang sebagai seorang aktivis, kemudian dengan kesibukan di dunia digital, menghasilkan uang dan lain sebagainya, kira-kira bagaimana kisah percintaan Abang sendiri? Oke, jadi kalau untuk kisah percintaan, alhamdulillah untuk saat ini pacar saya bahkan sangat support. Bahkan dia juga sudah menjadi bagian dari bagian keuangan dan marketing di perusahaan yang baru saja saya hadirkan. Untuk kendala-kendala sendiri dalam merintis karir, pasti tidak semua orang memiliki jalan yang mulus, terutama di bidang digital yang belakangan baru booming setelah banyak public figure yang kemudian berkecimpung juga di dunia itu. Nah, untuk Abang sendiri, kendala-kendalanya di dunia digital itu seperti apa? Sebenarnya kalau kendala-kendala yang saya alami, itu saya sebut alat tempur. Alat tempurnya apa? Yaitu alat-alat yang akan saya gunakan di dalam menunjang daripada bisnis yang sementara saya jalankan. Di dalam dunia digital itu kita butuh alat-alat misalnya seperti laptop yang memang sangat bisa dikatakan spek dewa kalau orang bilang. Bahkan saya sekarang bukan menggunakan laptop spek dewa. Yang penting dulu saja masih menggunakan HP bisa, apalagi sekarang yang sudah ada laptop. Walaupun belum terlalu seperti apa yang kita harapkan, tapi itu sudah sangat membantu. Sehingga kendala yang terbesar itu adalah alat tempurnya. Untuk ke depan kira-kira goals apa yang ingin Abang Mais capai dari entah karir, percintaan ataupun hal-hal lain? Tujuan ke depan, target ke depan kira-kira seperti apa di dunia digital itu sendiri? Mungkin kalau target di dunia digital sih
saya ingin membranding dulu bisnis yang saya sudah mulai. Kemudian ketika setelah itu bukan berhasil juga, setelah itu bisa dikatakan sudah naik level, maka saya akan fokus ke dalam bisnis lain. Tapi saya untuk sementara untuk 1 sampai 2 tahun ke depan saya lebih fokus untuk membranding bisnis yang sempat saya bangun sekarang atau yang sempat saya rilis sekarang. Jadi sementara ke depan masih akan terus berusaha mengembangkan lagi karir di dunia digital itu sendiri ya. Siap. Sejauh ini apakah masih ada cita-cita yang belum terwujud, terutama dalam hal keluarga, misal membantu keluarga, sejauh ini seperti apa? Kalau sejauh ini sebenarnya misi terbesar saya itu yaitu melakukan renovasi rumah. Karena memang kemarin sempat saya renovasi tapi belum secara menyeluruh. Karena modal yang saya dapatkan dari dunia digital itu masih serba terbatas. Apalagi kalau untuk melakukan renovasi rumah itu tidak butuh biaya yang sedikit. Sehingga tujuan terbesar saya itu untuk merenovasi rumah dulu, untuk membahagiakan orang tua. Karena tempat persinggahan kita ketika kita lelah atau apa itu pasti ke rumah orang tua, seperti itu. Melihat tidak banyaknya orang yang berkecimpung di dunia digital itu sendiri, apakah itu merupakan sebuah keuntungan bagi Abang Majid sendiri karena belum banyak orang yang atau tidak mempengaruhi apa-apa ketika semakin banyak orang yang berkecimpung di dunia digital itu sendiri? Sebenarnya kalau tantangan iya, karena memang tapi di tantangannya dia tergantung dalam segi apa. Misalnya kalau saya pemain di dalam dunia website, mungkin kalau untuk saat ini tantangan saya di dalam dunia website itu mungkin web yang kalau kita di dalam dunia blogging kita katakan Lord Blogging itu salah satu media nasional yang semua niche yang ada di dalam dunia blog itu sudah dia garap, bahkan dia sudah geluti, sehingga yang masih menengah ke bawah ini sangat sulit bersaingan dengan dia. Kemudian yang kedua, kalau yang belum banyak sebenarnya kita juga yang akan rugi kalau di Provinsi Gorontalo. Seharusnya kalau kita bergerak bersama-sama di dunia itu, setidaknya kita bisa membantu orang lain yang hari ini yang mungkin kalau masih kesusahan dalam menghidupi kehidupannya sehari-hari, setidaknya kalau kita ajak ke dunia situ dia bisa lebih mandiri tanpa harus terjerumus ke hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi untuk pengetahuan mengenai ilmu digital sendiri tidak mempengaruhi terlalu besar ya, justru sangat menguntungkan bagi kita sendiri yang ada di daerah sini, entah untuk membantu kehidupan sehari-hari ataupun kehidupan yang lebih panjang. Nah mungkin terakhir nih, pesan untuk anak muda yang belum memiliki pekerjaan atau masih dalam keadaan yang bingung mau kemana setelah wisuda, mungkin Abang bisa sedikit memberikan pesan kepada anak-anak muda di luar sana? Ya, ini bukan membatasi karir dari kawan-kawan. Sebenarnya untuk di era-era sekarang, apalagi di era digital, yang paling mumpuni yang akan kita kembangkan itu yaitu bergerak di dalam dunia digital marketing. Kenapa? Karena apalagi di masa pandemi yang bisa dikatakan serba terbatas gerak-gerik kita, bahkan orang-orang yang UMKM di Gorontalo saja sudah memanfaatkan digital untuk meluaskan atau untuk mempromosikan bisnisnya. Sehingga kalau kita terfokus pada pekerjaan kantor yang sekarang mungkin PHK terjadi di mana-mana, kita juga agak kesulitan. Mengapa tidak kita harus bergerak di dalam dunia digital marketing. Walaupun kita pelan-pelan, tapi saya yakin ketika kawan-kawan memang berani melangkah di dalam dunia itu, janganlah berpikir penghasilan, tapi ketika kawan-kawan akan menekuni itu, pasti akan bisa menghasilkan uang dari situ. Seperti pernyataan saya tadi, ketika kalau kita ingin mengejar penghasilan dalam dunia website, ketika kita gagal atau ketika kita di-banned dari hasil di Google AdSense, maka kita akan down dan kita akan berhenti di dunia itu. Dia bilang cintai dulu bidang itu. Ketika kalau kita sudah cinta atau nyaman di bidang itu, walaupun kita dalam posisi terpuruk pun, pasti kita akan jadikan website itu atau media itu sebagai teman. Bahkan bagi saya di dunia aktivis, dunia digital itu sebagai teman saya ketika saya dalam keadaan galau. Seperti itu. Oke, jadi kuncinya adalah tekun. Jadi mau bidang apapun kalian geluti, kuncinya adalah tekun. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Bang Mais hari ini sudah mau menjadi narasumber di podcast kami. Untuk teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di program berikutnya. Dadah.